Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umatul Sakinantu dengan NIM 19 12 10 13 2. Saya dari kelas 6 PAID. Di sini saya dari kelompok 1 Akidah Akhlak MTS kelas 9, materi akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Mata kuliah telah kurikulum pendidikan agama Islam dengan Ibu dosen pengampu Bu Helna Nelis, Magister Pendidikan. Baiklah, sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Allah menciptakan manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, berbagai suku bangsa, berbeda negara, antara lain adalah untuk saling mengenal. Nah, perkenalan ini merupakan awal mula terjadinya pergaulan seluruh umat manusia. Di dalam pergaulan sehari-hari, antar sesama remaja, kan tetapi kita juga harus menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai dasar melakukan berbagai aktivitasnya. Baiklah, langsung saja ke materi intinya, yaitu mengenai karakteristik remaja. Dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja mengalami perubahan bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan bertindak remaja. Remaja itu bukan dianggap lagi anak-anak, akan tetapi mereka juga belum dikatakan manusia. Manusia dewasa yang memiliki pemikiran matang. Remaja merupakan kelompok usia yang memiliki karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan kelompok usia yang lainnya. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini banyak pergolakan dalam diri. Proses mencari jati diri seperti apa, mencari pengakuan, perubahan pola pikir, perubahan keseimbangan emosi, serta perubahan fisik yang terlihat jelas. Karakteristik adalah sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang. Remaja memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak dan juga orang dewasa, karena remaja masih dalam tahap perkembangan secara fisik maupun mental. Karakteristik remaja itu yang pertama ada emosional dan agresif, yang dimana remaja ini keadaan emosi remaja masih sangat labil. Mereka mudah sekali merasa gembira, senang, sedih, benci, marah. Mereka sangat senang sekali. Yang kedua itu mereka mulai tertarik pada lawan jenis. Dan yang ketiga, mereka mulai suka mencari perhatian. Yang keempat, tertarik pada kehidupan berkelompok seperti adanya geng di sekolahan. Nah, di sini saya ada contoh perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Itu ada Elsa setiap hendak berangkat sekolah, ia selalu berpamitan kepada ibu dan bapaknya dengan mencium tangan mereka. Nah, di sekolah juga ia dikenal dengan sebagai siswa yang santun, baik perkataan maupun perbuatan. Elsa juga terkenal sebagai siswa yang jujur. Dalam setiap ulangannya dia tidak pernah mencontek, yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Perilaku Elsa ini harus kita contoh karena perilaku ini yaitu perilaku terpuji. Dengan kita berbuat baik kepada seseorang, dengan kita menghargai orang yang lebih tua dengan kita, dan kita juga tidak boleh mencontek pada saat ulangan. Ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji dan ini akan baik kepada diri kita sendiri juga untuk kedepannya seperti apa. Dan di sini juga saya ada contoh perbuatan tercela dalam pergaulan remaja yang tidak patut untuk ditiru. Dan sekarang banyak sekali tren-tren yang mengatakan bahwa tawuran, geng motor, mencuri berkelahi itu termasuk suatu tren. Terutama dalam tawuran antar pelajar itu sudah banyak. Mereka menganggap kalau itu tuh sebagai suatu tren. Itu sebenarnya padahal tidak boleh, itu bakal merugikan diri sendiri dan orang lain, karena orang lain akan ada yang mengalami sampai dia tewas itu karena perbuatan tawuran tersebut. Itu ada juga yang geng motor sangat merugikan orang lain, termasuk diri sendiri dan orang lain. Itu tidak boleh. Berkelahi juga itu tidak boleh. Terus mencuri yang bukan milik kita itu sangat tidak boleh. Adapun ada pergaulan remaja yang islami. Yang pertama itu ada menutup aurat. Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat ialah anggota yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada lawan jenis, agar tidak membangkitkan nafsu birahi serta menimbulkan fitnah. Aurat laki-laki itu batasannya itu
dari anggota tubuh antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat dan transparan sehingga memperlihatkan lekuk anggota tubuh. Itu tidak boleh. Dan yang kedua itu kita harus menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jaraknya, sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa syaa sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra. Yang pertama itu di dalam pergaulan itu laki-laki itu tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Yang kedua itu laki-laki dilarang menatap lawan jenisnya yang bukan mahram dan bukan suami istri. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh saling bersentuhan secara fisik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.